Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farezi Rayangga Restubumi dengan NIM A01240299 dari kelas A. Untuk mata kuliah Mekanika Fluida dan Hidrolika, kami dari kelompok 5 dengan tema Mekanika Zat Cair. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Fatkul Aziz dengan NIM A0124020 dari kelas A Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Riki Chandra Setiawan, NIM A01240009 dari Teknik Sipil kelas A. Halo teman-teman, selamat datang di channel kita. Hari ini kita akan membahas topik menarik dalam fisika, yaitu kinematika zat cair. Kita akan bahas pengertian secara singkat, rumus-rumus penting, jenis aliran, contoh soal, sampai penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pastikan nonton sampai selesai. Kinematika zat cair adalah cabang ilmu yang mempelajari gerakan fluida atau zat cair tanpa memperhatikan gaya yang menyebabkannya. Artinya, kita fokus pada kecepatan, debit, aliran, dan pola gerakan. Berbeda dengan dinamika fluida yang membahas gaya dan tekanan penyebab aliran. Kalau kita lihat sejarahnya, salah satu tokoh penting adalah Daniel Bernoulli. Tahun 1738, ia menulis buku berjudul Hydrodynamic Aisa yang menjadi dasar hukum Bernoulli. Hukum ini menjelaskan hubungan antara kecepatan, tekanan, dan ketinggian fluida. Tanpa penemuan ini, kita mungkin tidak akan bisa paham cara kerja pesawat terbang antara aliran darah manusia. Sebelum kita masuk ke rumus, penting juga kita memahami sifat-sifat dari zat cair. Yang pertama ada viskositas, yaitu tingkat kekentalan dalam cairan. Misalnya madu lebih kental daripada air. Yang kedua, kohesi, gaya tarik-menarik antara molekul zat cair. Yang ketiga, adhesi, gaya tarik-menarik antara zat cair dengan permukaan benda lain. Dan yang terakhir, tegangan permukaan, yaitu lapisan tipis dari permukaan cairan akibat kohesi. Contohnya air yang bisa menopang jarum baja yang kecil. Selain rumus, kita juga perlu tahu jenis aliran fluida. Aliran laminar, aliran tertentu garis-garis lurus, biasanya pada kecepatan rendah. Contohnya aliran madu yang menetes. Aliran turbulent, aliran kacau banyak pusaran, biasanya pada kecepatan tinggi. Contohnya arus sungai deras atau asap dari knalpot. Perbedaan ini bisa ditentukan dari bilangan Reynolds yang menghitung apakah suatu aliran cenderung laminar atau turbulent. Fluida mempunyai dua jenis aliran. Yang pertama adalah aliran laminar, aliran yang teratur dan tenang, biasanya terjadi pada cairan dengan kecepatan yang rendah. Kedua, ada aliran turbulen, kacau, penuh pusaran, dan terjadi pada kecepatan tinggi. Untuk menentukan jenis aliran, digunakan bilangan Reynolds. Kalau Re 2000 laminar, kalau Re 4000 turbulen. Di antara itu disebut transisi. Parfum spray, bendungan, darah dalam pembuluh darah, kinematika zat cair punya banyak penerapan. Contohnya, pesawat bisa terbang karena hukum Bernoulli. Sayap pesawat didesain hingga udara di atas lebih cepat. Tekanannya turun sehingga sayap terangkat dengan mudah. B. Contoh lain,
Semprotan parfum adalah penyemprot nyamuk. Fluida bertekanan rendah akan menghisap cairan yang ada dalam penyemprotan di tekanannya. C. Dalam kehidupan nyata, debit air di bendungan dan turbin PLTA juga dihitung dengan prinsip fluida. Bahkan aliran darah dalam tubuh kita juga dipelajari dengan menggunakan konsep aliran laminar dan turbulen. Sekarang kita memasuki ke konsep dasar dan rumus yang sering dipakai dalam kinematika zat cair. Yang pertama ada kecepatan aliran. Kecepatan aliran dengan simbol V sama dengan S dibagi T. Yang kedua ada debit aliran atau V. Simbol V sama dengan V sama V dibagi T atau V sama dengan A kali V. Itu adalah persamaan rumus. Dan persamaan yang ketiga, persamaan kontinuitas. A1, V1 sama dengan A2 dikali V2. Artinya, jika pipa mengecil, maka kecepatan airnya akan bertambah. Yang keempat, ada persamaan Bernoulli. Sama dengan P tambah 1/2 Rho dikali V pangkat 2 tambah Rho G kali H sama dengan konstan. Ini menjelaskan hubungan antara tekanan yang simbolnya adalah P, energi kinetik, dan energi potensial. Baik, kita akan memasuki sesi soal. Yang pertama, sebuah pipa memiliki luas penampang 20 cm persegi dan dialiri dengan air berkecepatan 2 meter per sekon. Berapakah debit aliran airnya? Mari kita jawab. Menggunakan rumus V sama dengan A kali V. Dengan keterangan A, 20 cm persegi dijadikan meter persegi, yaitu menghasilkan 0,002 meter persegi. V sama dengan 2 meter per sekon. V sama dengan 0,002 dikali 2 yang menghasilkan 0,004 meter kubik per sekon. Jadi hasilnya adalah 4 liter per detik. Kita coba soal yang kedua. Sebuah pipa besar dengan luas penampang 50 cm persegi mengalirkan air dengan kecepatan 1 meter per sekon. Pipa itu kemudian menyempit menjadi 10 cm per sekon. Berapakah kecepatan aliran di pipa kecil? Mari kita bahas. Selanjutnya adalah kita gunakan persamaan kontinuitas. A1 sama dengan A1, V1 sama dengan A2 dikali V2. A1 sama dengan 50 cm persegi yang dijadikan meter persegi adalah 0,005. V1 sama dengan 1 meter per sekon. A2 sama dengan 10 cm persegi. Jika dijadikan meter persegi adalah 0,001. 0,005 kali 1 sama dengan 0,001 kali V2. V2 5 meter per sekon. Artinya di pipa kecil air mengalir lebih cepat, yaitu 5 meter per sekon. Ini menunjukkan kalau luas pipa mengecil, kecepatan cairan akan berefek meningkat.